Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Musyabar SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mojolaban. Yang saya hormati Ibu Guru SMA Negeri 1 Mojolaban dan yang saya banggakan teman-teman PPG Prajabatan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya, serta sholawat dan salam yang kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru sekalian atas kehadirannya dalam acara pelaksanaan plan lesson study untuk kedepannya. Baik, untuk acara yang pertama saya persilahkan Bapak Ibu guru untuk menyampaikan masalah-masalah yang ada di kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Mohon dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini ibu-ibu semua ya. Saya paling ganteng. Terima kasih kepada teman-teman semua yang terus konsisten melakukan kegiatan lesson study, dan ini kita tujukan untuk kita memperoleh ilmu yang praktis, bagaimana kita mengajar anak-anak, kita membelajarkan anak-anak, di mana kekhasan anak-anak, keunikan anak-anak, dan semua potensi yang ada pada anak-anak bisa terfasilitasi dengan sebaik-baiknya. Saya harap nanti pembelajaran berdiferensiasi itu menjadi hal utama, karena dengan pembelajaran ini kita nanti bisa memperhatikan detail-detail keunikan anak-anak. Dan yang kita lakukan ini alhamdulillah mendapatkan respon yang luar biasa. Prof Mardiana kemarin memberi WA pada saya ketika melihat YouTube kita, luar biasa. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang nanti mungkin selanjutnya anda-anda ini bisa menjadi role model bagi teman-teman yang lain, ya. Dan kita harus berbangga ketika kita itu ternyata punya keunggulan yang berbeda daripada teman-teman yang lain. Dan saya harap anda melakukan ini semuanya dengan enjoy, jangan merasa terpaksa, jangan merasa wah kok malah jadi rekoso. Justru lebih enak ini daripada di sekolah-sekolah lain. Karena apa? Di sekolah lain kan nyantrik ya. Artinya nyantrik apa? Wis kowe ngetutke gurune mulang sepisan, setelah itu kowe kon gateni gurune mulang sampai akhir, kan gitu. Kalau di sini kan kita ada diskusi terus, ada diskusi, dan alhamdulillah Bu Lulu, Bu Kagni, hingga ketambahan Bu Ari nanti pasti akan beri masukan-masukan, dan beliau adalah orang yang sudah lama berpengalaman menghadapi anak-anak, dan anda-anda saya harapkan adalah orang-orang yang mempunyai idealisme teoritis, sehingga ini digabungkan menjadi suatu teknologi praktis untuk membelajarkan anak-anak, utamanya di SMA Negeri 1 Mojolaban, dan syukur-syukur nanti ini menjadi contoh. Nanti dibawa ke kampus cerita, kemudian ini menjadi contoh untuk satu Indonesia. Itu nih. Saya hari ini tidak bisa menemani Anda untuk melakukan plan, tapi saya yakin Anda semua akan jauh lebih kreatif ketika tidak ada saya daripada ketika ada saya. Gitu nih. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan kepada ibu sekalian untuk menyampaikan masalah-masalah yang ada di kelas masing-masing selama proses pembelajaran berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu sudah diberikan ke saya untuk menyampaikan beberapa beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran yang saya hadapi, karena kita semuanya pada dasarnya itu sama menghadapi anak-anak di dalam pembelajaran. Kemudian yang saya hadapi ini yaitu kadang kita mendapat anak itu kurang semangat. Itu satu. Kemudian kedua itu kurang fokus pada apa yang dipelajari.
Kadang fokusnya di situ kadang fokus, kadang tidak, banyak tidaknya. Kemudian yang ketiga, di situ anak di dalam pembelajaran itu kurang berani berinovasi, kurang kreatif, atau ada ketakutan ketika ada permasalahan, kemudian anak itu sendiri mau mengungkapkan pendapatnya tentang masalah di dalam materi pembelajaran itu takut, sehingga anak itu kurang berani menyampaikan pendapatnya di dalam permasalahan pada materi-materi yang kita ajarkan. Itu masalah-masalah yang saya hadapi di dalam ketika saya memberikan pelajaran. Itu saja dulu, nggih. Monggo dilanjutkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya, sependapat dengan Bu Ari tentang pembelajaran kita saat ini, kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk listen study yang akan kita lakukan itu kita pilih kelas dulu ya. Kita tetapkan kelas berapa yang dipakai untuk listen study kali ini ya. Kalau saya usul itu kelas 10 MIPA 3. Kelas 10 MIPA 3 itu anaknya ada yang aktif, ada yang kreatif, tetapi rata-rata masih pasif. Hanya beberapa saja yang aktif dan kreatif, sebagian besar itu pasif, kurang fokus ketika diberi materi, fokusnya ke yang lain-lain, mungkin fokusnya ke temannya, ke HP atau ke yang lain. Jadi mungkin karena mereka mempunyai tipe gaya belajar yang berbeda. Terus kemudian ada anak itu suka izin keluar, sebentar-bentar izin keluar begitu. Itu saya temui di kelas 10 MIPA 3 ketika saya mengajar. Itu mungkin dari Ibu Lulu ada yang disampaikan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk saya. Baiklah, meskipun saya tidak mengajar kelas 10 MIPA 3, mohon izin untuk memberikan masukan ya kepada guru model mungkin atau sebagai tambahan sharing-sharing untuk guru lain. Karena permasalahannya ketidakfokusan, maka di dalam planning ini nanti tolong pada awalnya anak diajak untuk fokus ke kita. Jadi pada pembukaannya tidak boleh langsung to the point ya. Bisa kita awali dengan pesan-pesan moral, itu yang membuat mereka itu langsung pikirannya masuk ke kita, ke dunia kelas kita. Itu penting banget. Nah, kemudian yang tadi mohon maaf ya karena saya tidak mengajar, jadi saya nggak bisa memberikan rekomendasi apa di kelas itu, tapi saya ingin menguatkan hal-hal ini untuk planning. Selanjutnya bagaimana sih meningkatkan keberanian menyampaikan pendapat? Di sini nanti guru model harus memberikan penguatan agar anak itu timbul keberanian untuk menyampaikan sesuatu, tidak ragu-ragu, atau dengan tanda mata kita, terus tangan kita itu kita isyaratkan. Itu membuat anak itu jadi termotivasi, semangat gitu ya. Kemudian kalau boleh tanya, boleh ya, besok modelnya apa ya? Itu agak nanti, oke, baik nanti kita bahas. Jadi itu saja dulu saran saya karena saya tidak mengajar di kelas 10 tersebut. Terima kasih kesempatan ini, saya serahkan pada moderator. Dari Mbak PPL, mau berpendapat. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini yang kami ajar itu mayoritas masih kelas 10, jadi ini permasalahan yang ingin kami sampaikan itu ada di kelas 10. Nah, untuk kelas yang kami soroti permasalahannya cukup dominan di kelas atau di pembelajaran itu memang kelas 10 MIPA 3 karena anaknya itu masih belum antusias dalam pembelajaran. Nah, ini entah dikarenakan karena tidak senang dengan pembelajarannya atau bagaimana, nanti kita cari bersama-sama. Tapi kalau dari pendapat saya memang untuk kegiatan pembelajarannya masih belum aktif.
masih pasif untuk berpendapat, kemudian senang bermain dengan dunianya sendiri, seperti itu. Jadi kalau dari saya mengusulkan untuk kelas yang dipakai lesson study adalah kelas 10 MIPA 3. Baik, apakah ada pendapat yang lainnya sebelum kita menyatakan ini? Cukup ya. Jadi kita sepakati untuk pembelajaran lesson study minggu Senin ke depan yaitu kelas IPA 3 dikarenakan peserta didiknya masih belum antusias, masih pasif dalam proses pembelajaran dan kurang berani menyampaikan pendapatnya. Untuk selanjutnya, marilah kita menentukan strategi dari pembelajaran lesson study hari Senin. Monggo. Ya, terima kasih untuk strategi pembelajaran ya. Materinya dulu ditentukan materinya apa ya? Materinya sampai kelas IPA 3 klasifikasi. Nah, untuk pendekatannya kita karena berbagai macam tipe gaya belajar anak itu, jadi kita pakai pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ada pendapat lain, monggo. Oke, melihat permasalahan dari plus minusnya siswa di kelas itu tadi kurang semangat, kurang fokus, kurang kreatif, kurang berani menyampaikan pendapat atau pasif ya. Kemudian anak selalu izin keluar. Itu kalau boleh usul pembelajarannya itu tadi kooperatif boleh, bisa. Karena kooperatif itu untuk menggalang kerjasama agar anak itu saling memberi semangat gitu loh. Karena kalau ada kerjasama kan ada semangat ya. Jadi tidak belajar sendiri. Kalau belajar sendiri kadang tidak tahu arah apa yang harus dilakukan. Kadang anak-anak itu berbeda. Ini mau apa, mau diapakan. Tapi kalau kooperatif ada informasi dari teman. Ini untuk ini kan loh. Ini untuk dia seperti itu. Itu jadi ada apa ya, motivasi dari luar untuk si anak itu untuk bergerak melakukan sesuatu. Begitu sedikit dari saya. Monggo ditambah Ibu mahasiswa. Ya, karena permasalahan disoroti itu ketidakaktifan siswa, jadi mungkin model pembelajaran yang dari saya yang akan digunakan itu adalah yang dapat meningkatkan keaktifan siswa. Saya setuju dengan pendapat dari Bu Lulu bahwa dengan menggunakan pembelajaran kooperatif itu dapat meningkatkan semangat siswa karena siswa tidak mendapatkan pressure dari guru untuk pembelajaran yang bersifat individualis. Nah, kalau kooperatif itu kan membangun semangat bersama, kerjasama tim. Mungkin di sini saya izin menyarankan untuk model pembelajarannya bisa memakai snowball drawing. Di sini itu berisi gulungan kertas yang diisi pertanyaan oleh satu siswa, kemudian nanti akan dilemparkan oleh temannya yang lain. Temannya yang mendapatkan kertas tersebut nanti berkewajiban untuk menjawab gulungan kertas tadi. Nah, dari snowball drawing ini mungkin bisa meningkatkan aktivitas siswa karena siswa tidak hanya dilatih untuk menulis, namun juga berbicara. Selain itu juga mengungkapkan pendapatnya, berpikir, dan juga menjadi kerjasama atau komunikasi dengan timnya. Nah, mungkin dengan adanya permasalahan di kelas 10 MIPA 3 tadi, snowball drawing bisa dimodifikasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya. Dari saya cukup. Untuk materi pembelajaran lesson study hari Senin yaitu materi biologi, klasifikasi vertebrata. Untuk pembelajarannya berdiferensiasi dengan pembelajaran kooperatif menggunakan model pembelajaran snowball drawing untuk meningkatkan aktivitas siswa guna untuk menggali potensi diri dari siswa tersebut. Untuk selanjutnya, mari kita membuat RPP secara bersama-sama. Baik, apakah ada yang sukarela untuk menjelaskan langkah pembelajaran pada lesson study ke depan hari Senin? Terima kasih atas waktunya. Jadi berdasarkan dari RPP yang kami buat,
itu pada kegiatan awal nanti, yang pertama itu mereview materi pembelajaran di minggu sebelumnya yang sudah diajarkan, yaitu pada materi Kingdom Animalia yang vertebrata. Kemudian setelah mereview nanti dimulai dengan ini pembuatan membagi kelompok yang berdasarkan dari gaya belajarnya siswa. Nah, setelah itu nanti baru guru itu membagikan lembar kerja peserta didik dan materinya itu mengenai klasifikasi vertebrata yang berisi nanti mengenai kunci determinasi beberapa ordo dari kelompok vertebrata. Nah, kemudian setelah itu nanti siswa diberikan kesempatan untuk bekerja sama secara berkelompok, dan juga nanti setelah mengerjakan LK nanti pada siswa itu membahas mengenai presentasinya, dipresentasikan LK-nya. Nah, setelah itu nanti setelah presentasi dari siswa itu diadakan ini games, itu menggunakan game snowball throwing, dan di akhir pembelajaran nanti baru disimpulkan mengenai pembelajaran yang kita telah capai pada hari itu. Selanjutnya, apakah ada pendapat atau masukan lain? Monggo. Terima kasih kesempatannya. Izin menyikapi untuk yang kegiatan inti. Yang di kegiatan inti kan membahas LK dan presentasi, dilanjutkan untuk games. Untuk mengingat waktu pembelajarannya, sepertinya bagaimana kalau dikemas menjadi satu. Gamesnya digunakan untuk menunjuk siswa yang akan presentasi, sehingga nanti bisa menghemat waktunya. Seperti itu dari saya. Disepakati? Oke. Jadi disepakati ya. Untuk RPP, pembuatan RPP menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran kooperatif dan juga model pembelajaran snowball throwing. Dengan kegiatan awal yaitu memotivasi peserta didik, kemudian mereview materi pembelajaran yang sebelumnya, pembentukan kelompok berdasarkan tipe gaya belajar dan secara heterogen. Untuk kegiatan intinya yaitu memberikan lembar kerja yaitu klasifikasi berupa kunci determinasi. Kemudian ada presentasi kelompok yaitu perwakilan dari 2-3 kelompok. Kemudian dilanjutkan games snowball throwing. Untuk kegiatan akhirnya yaitu refleksi dan menyimpulkan materi pembelajaran yang telah berlangsung. Baik, apakah disepakati? Alhamdulillah, tadi sudah membuat RPP dari berdasarkan hasil masukan-masukan dari ibu-ibu sekalian. Berikut RPP yang sudah jadi. Monggo Mbak Nusi. Monggo ibu-ibu dilihat apakah ada yang ingin dikoreksi. Ya, terima kasih. Saya rasa RPP-nya sudah bagus ya, sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama. Ini hasil kita membuat RPP bersama. Kalau saya tidak ada masukan, ini sudah bagus. Mungkin guru yang lain ada masukan? Oh, tidak ada. Baik, jadi untuk RPP ini sama disepakati ya. Untuk selanjutnya menyepakati yang menjadi guru model. Monggo ada saran atau masukan? Guru modelnya yang masing-masing. Mbak Rosidian ya. Mbak Rosida. Mbak Rosida sanggup kan? Iya. Kita sepakati ya, guru modelnya Mbak Rosida. Baik, kita sudah sepakat ya untuk guru modelnya untuk hari Senin yaitu Mbak Rosida. Selanjutnya apakah ada anak titipan untuk kelas 10 IPA 3? Untuk anak titipan Mas Bagus memang
agak kurang konsen dengan pembelajaran, sering keluar-keluar, tapi kadang kembali, kadang tidak kembali. Terus yang kedua ada Mas Robi, itu terlalu over gitu kalau menurut saya dalam pelajaran biologi ketika saya ajar. Ya, Mas Robi, sama satu lagi Mbak Dila. Untuk yang perempuan Mbak Dila, itu juga sama, dia terlalu aktif. Iya, dulu juga kenal ya sama Mbak Dila ya. Tanda kutip. Iya, aktif dalam tanda kutip, tidak aktif dalam pembelajarannya, tapi aktif di lain hal gitu. Baik, untuk guru model dan para observer, mohon lebih memberikan perhatian khusus kepada Mas Bagus, Mas Robi, dan juga Mbak Dila. Alhamdulillah, untuk plan hari ini kita sudah menyelesaikannya dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kooperatif, dan juga snowball drawing. Yang digunakan yaitu kelas 10 MIPA 3, mata pelajaran biologi untuk materi klasifikasi vertebrata dengan guru model Mbak Rosi Adinia, dengan anak titipan yaitu Mas Bagus, Mas Robi, dan juga Mbak Dila. Terima kasih untuk ibu-ibu atas partisipasinya. Saya selaku moderator mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mojolaban, Bapak Mujabar SPD MBD. Yang saya hormati Bapak Amin MBD selaku pengawas Capdim 7 Jateng. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Mojolaban, serta yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa PPL WBG Prajabatan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan taufiknya, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan konferensi lesson study pagi hari ini dengan sehat walafiat tanpa kurang satu hal apapun. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Pada kesempatan konferensi pers lesson study ini, saya selaku moderator memberikan kesempatan kepada guru model untuk menyampaikan hasil rencana plan pada pertemuan sebelumnya kepada Bapak Ibu observer. Mohon saya persilahkan kepada guru model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai guru model ingin memaparkan hasil dari rencana pelaksanaan yang dilakukan di minggu lalu. Nah, untuk pelajaran yang akan dilaksanakan hari ini itu pelajaran biologi dengan materi vertebrata pada sub klasifikasi hewan vertebrata dengan mode pembelajaran kooperatif snowball drawing dengan target siswa sebanyak 36 dan di dalam pelaksanaan kegiatan inti nanti itu diawali dari apersepsi, motivasi, dan orientasi, kemudian dilanjutkan dengan pembagian kelompok siswa, kemudian selanjutnya dengan membagikan LK di setiap kelompok, kemudian dari situ nanti siswa akan mengerjakan secara berkelompok mengenai klasifikasi hewan vertebrata yang telah disediakan pada lembar kerja. Kemudian ketika siswa sudah diberi waktu dan selesai mengerjakan LK, nanti akan kita mengadakan games dengan snowball drawing. Di situ kalau di sintak aslinya itu bolanya itu berisi pertanyaan, tapi kami mengadaptasi dan memodifikasi dengan menggunakan bola itu sebagai arah atau buat di lembar kerja, tetapi di dalam situ tidak ada pertanyaan dikarenakan keterbatasan media. Kemudian sebelum bola itu berhenti di kelompok, itu kami akan memutar musik
dan bolanya itu kan dilempar-lempar ke setiap kelompok. Nah, kelompok siap ketika musik berhenti, nah di bolanya itu di kelompok, misal di kelompok 2 itu di situ nanti kelompok 2 itu akan memaparkan hasil dari diskusi kelompoknya seperti itu. Kemudian untuk yang setelah pembelajaran dengan snowball drawing nanti dikuatkan dengan pemahaman atau refleksi dari siswa, kemudian kita simpulkan bersama-sama kesimpulan pembelajaran yang telah kita pelajari di hari ini. Untuk beberapa siswa titipan itu ada 3 anak. Itu yang pertama ada Robi Mahendra, kemudian ada Bagus Christian dan Nadila Ramadhani. Dari saya sudah cukup. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada guru model. Untuk selanjutnya mohon bantuannya kepada Bapak Ibu observer. Nantinya untuk pelaksanaan di 10 MIPA 3, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu observer? Dari saya ya, terima kasih. Melihat skenario-nya asik sekali, menarik sekali. Tapi mohon tambahan, sebenarnya fokus lesson tadi kita hari ini apakah untuk mengaktifkan siswa ataukah untuk mengantisipasi tipe-tipe anak yang mungkin suka keluar masuk atau seperti apa. Sehingga kita nanti bisa tahu titipan ini, yang dimaksud titipan ini kami harus mengamati apa dan perubahan apa yang harus kami amati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Pendaftar. Untuk beberapa siswa titipan ini merupakan siswa yang hiperaktif di dalam kelas. Maksudnya itu hiperaktif tuh dia bukan hiperaktif di dalam pembelajaran, tapi dia usil kepada temannya ketika belajar. Kemudian yang untuk Bagus Christian ini dia sering keluar izin di kelas itu tanpa kembali lagi ke kelas. Jadi kemudian kalau selainnya itu kebanyakan siswanya itu cenderung pasif dan tidak berani mengutarakan pendapatnya ketika pembelajaran atau ketika dia ingin bertanya mengenai materi yang belum dipahami seperti itu, Bapak. Jadi inti dari kelas ini kita lesson studikan karena kelas ini pasif ya. Cenderung pasif agar tujuannya itu siswa itu agar menjadi lebih sedikit aktif daripada yang sebelumnya seperti itu. Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu observer? Apakah ada pertanyaan yang lainnya? Jadi pendidikan itu yang penting adalah dalam merubah peserta didik itu yang kita ubah itu selain kemampuan kognitifnya, yang paling utama adalah karakternya. Nilai karakternya belum muncul di sini. Jadi ini materinya sudah bagus sekali. Jadi untuk mencapai keimanan orang yang takwa pada Allah, kemudian kolaboratif, kemudian itu dapat masuk di sini. Karena kita nanti membahas tentang ciptanya Allah. Nah ini tujuan karakternya nanti supaya dijelaskan itu besaran Allah. Kita pelajari besaran Allah jadi yang ini sesuai dengan dimensi dari profil pelajar Pancasila yang juga masuk. Ini dari masukannya itu saja. Kemudian yang dari Pak Jafar kemudian tadi itu ya memang harus fokus ya. Nah dari sini sekian. Baik, untuk selanjutnya mohon bantuan kepada Bapak Ibu observer nantinya pada saat pelaksanaan di kelas 10 MIPA 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sebelumnya mau bertanya dulu, adakah yang absen hari ini? Ya. Siapa aja? Bagus. Ya. Kenapa?
dulu sebelum memulai pembelajaran. Pimpin berdoa dulu. Kita berdoa berat. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu. Pernahkah dari kalian yang sudah pernah ke kebun binatang atau ke pantai, ke sawah, seperti itu, apakah pernah? Terus apakah kalian pernah menemui sejenis hewan ataupun misalnya kalian tuh belum pernah melihat hewan tersebut gitu? Coba acungkan jari, hewan apa aja yang pernah kalian temui? Ya, semoga banyak juga. Hewan yang pernah saya temui orang hutan, harimau, singa. Terima kasih untuk jawabannya Mbak Najila. Terkait dengan pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai klasifikasi hewan vertebrata. Masih ingatkah yang kita pelajari di minggu lalu? Apa saja yang kita pelajari? Coba dilihat bukunya, persiapkan. Ada yang masih ingat di minggu lalu kita belajar apa saja mengenai hewan vertebrata? Yang mau jawab bisa acungkan tangannya. Jawab klasifikasi hewan vertebrata. Di minggu lalu kita kan belajar mengenai hewan-hewan vertebrata. Nah, di dalam kingdom animalia yang vertebrata itu, di subnya vertebrata itu kita belajar kelas apa saja? Kelas apa ini? Reptilia, apes, dan mamalia. Ya benar. Jadi di minggu lalu kita sudah mempelajari beberapa kelas di vertebrata. Itu ada kelas amfibi, ada kelas reptil, kelas apes, dan juga kelas mamalia. Nah, untuk sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini itu mengetahui bagaimana sih kita mengetahui atau mengklasifikasikan hewan vertebrata itu menurut kelas ataupun ordernya. Nah, sebelumnya membagi kelompok yang sudah saya bagikan kemarin. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, yang sana kelompok 5, 6. Silakan membagikan kelompok hewan. Di sini kan ada ini lembar kerja kunci determinasi. Nah, ini kan yang ini adalah ini soalnya. Nah, nanti ini dikerjakan dengan estimasi waktunya itu 15 sampai 20 menit itu harus selesai. Nanti kalian tulis di sini kunci determinasinya. Nah, itu caranya gini. Misal ikan, ises itu termasuk kan poin kilogram. Nah, nanti ditulis dari sini 1B. Kemudian dilihat, di sini kan ada angka 2. Nanti kalian ke sini, angka 2, selanjutnya itu ciri-cirinya Ises itu apa. Kalau bergerak dengan sirip, nanti ditulis 2A. Selanjutnya, gitu nanti sampai ketemu ke ordo atau ke kelasnya. Ada yang masih kurang paham?
itu wajib mempresentasikan hasil pengerjaannya. Sudah paham? Paham. Mulai ya? Dilempar. Tapi lemparnya jangan keras-keras, nanti takutnya kena ke teman yang lain. Dari semua kelompok yang mengerjakan, apakah ini sudah benar? Apa 5B, 6B. Pisces itu, yang pertama Pisces itu termasuk hewan apa? Oikilotern. Oikilotern itu termasuk ke 1B. Dari 1B kita ke angka 2, coba dilihat di angka 2 itu berarti 2A, dia bergerak menggunakan sirip kan, kemudian masuk ke 6, jadi 2A 6 berarti 6B. Koreksi 6. Oh 6 yang ini ya 6. Jawabannya berarti salah semua. Oh tidak memiliki sisi. Tidak memiliki sisi. Sorry. Berarti 4B. 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 Kemudian 4A. Ini bisa kan? Seperti yang sudah kita pelajari menggunakan kunci determinasi. Jadi untuk kita lebih tahu lebih spesifiknya mengenai hewan-hewan yang termasuk ke dalam data itu bisa melalui identifikasi baik secara langsung maupun seperti yang kita lakukan dengan menggunakan literatur kunci determinasi. Oke, jadi ini pembelajarannya sudah kita selesaikan mengenai kunci determinasi dari beberapa hewan vertebrata yang kita ambil dari masing-masing kelas itu satu persatu kita pelajari. Nah, selanjutnya saya ingin membagikan sebuah refleksi. Nanti kalian isi sendiri pribadi dan sejujur-jujurnya. Saya pengen dibacakan dibacakan itunya apa hasil yang kamu tulis di kertas. Yang keras. Dari nama. Ya. Perkenalkan, nama saya Najla Ramadhani. Refleksi pembelajaran materi hewan vertebrata. Materi yang sudah saya pahami, ciri-ciri dan klasifikasi hewan vertebrata. Ceritakan apa yang kamu rasakan. Materi pembelajaran cukup menarik. Harapan pembelajaran berikutnya dibuat lebih seru lagi dan apabila menjelaskan lebih jelas lagi. Kan yang cewek sudah, sekarang yang perwakilan cowok Indomie juga dibacakan hasil refleksinya.
Materi ciri-ciri dan aplikasi hewan metropolitan. Data materi yang sudah saya pahami, saya sudah memahami tentang materi klasifikasi hewan metropolitan. Data. Karena apa yang kamu rasakan, tenang, harapan pembelajaran berikutnya. Dulu lebih berinteraksi kepada objek dan sekarang lebih terima kasih. Ini kan masih ada sedikit waktu dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan, sampaikan dulu. Ini Bang, pembelajarannya apakah ada yang mau tanya tentang materi yang dinomori? Depan kan UTS. Jadi kalian persiapkan aja ini belajarnya materinya lantai sama animatika. Nanti kita ketemu lagi di setelah UTS itu kita masuk ke materi ekosistem komponen ekosistem dan interaksi ekosistem. Nanti kita pelajari, nanti kita buat pembelajaran itu bagaimana. Nanti kita kasih model pembelajarannya. Dari ini sekian. Terima kasih. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, baik pengucapan atau tindakan saya, mohon maaf. Dari yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah melaksanakan dulu lesson study di kelas 10 MIPA 3. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu observer yang telah mengobservasi siswa-siswa di kelas 10 IPA 3. Sebelumnya, saya persilahkan kepada guru model untuk menyampaikan pelaksanaan proses pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan pengalaman saya hari ini, kelasnya itu termasuk sudah aktif dibandingkan saya mengajar yang sebelumnya. Jadi di pengajaran yang sebelumnya itu mereka tuh memang benar-benar cenderung pasif, tidak aktif seperti yang kita amati di pertemuan kali ini, dan sudah ada yang berani bertanya, mengungkapkan pendapatnya terkait pertanyaan ataupun materi yang belum dipahami. Jadi saya rasa pembelajaran hari ini sudah berjalan sesuai dengan mungkin yang saya harapkan dan juga sudah berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu observer untuk menyampaikan hasil observasi siswa-siswa di 10 MIPA 3. Wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Rosida, Ibu Rosida yang sudah bersedia menjadi guru model di lesson study hari ini. Kemudian ada beberapa hal yang menarik perhatian saya ketika saya ikut sebagai observer di kelas IPA 3 atau 10 IPA 3 yang baru saja melakukan pada tahapan lesson study kali ini. Yang menarik perhatian saya itu satu, siswa itu ditempeli nama punggung, itu menarik sekali bagi saya, ya. Karena apa? Kalau misalnya guru lupa, kadang guru itu kan tidak selalu ingat nama-nama siswanya karena banyak sekali yang itu diberi pembelajaran oleh guru tersebut. Kadang itu lupa, kadang tidak. Kalau ada nomor nama punggungnya itu mempermudah kita untuk berinteraksi dengan murid tersebut secara individu. Ya, kemudian tadi ada beberapa kelompok-kelompok yang sudah dibagi. Terus awal pertama tadi Bu Rosida di situ sudah bagus sekali, mulai dari pengantar menanyakan siapa yang tidak masuk hari ini. Kemudian setelah itu menanyakan juga pembelajaran yang lampau
paling tidak menarik ingatan siswa atau mengajak siswa untuk kembali ke pembelajaran hari ini. Itu sangat bagus sekali. Kemudian dari keaktifan anak itu, anak-anak aktif-aktif, anak-anak di dalam kelompok-kelompok itu aktif-aktif, mau berusaha untuk menjawab yang di situ tadi ya sudah ada jawaban garis besar tadi, sehingga jawaban anak itu terarah. Ya, itu juga bagus. Itu dulu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Mungkin ada teman-teman yang lainnya mau memberi masukan langkah di dalam lesson study kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, saya Tuti Arimurti dari SMA Negeri 1 Purwokerto. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Izinkanlah di sini saya memberikan sebuah refleksi mungkin dari apa yang sudah saya lihat. Yang pertama, saya ingin, tadi sudah saya melihat ketika saya masuk, saya melihat sebuah pembelajaran yang sudah dikemas sedemikian rupa, mungkin sudah dipersiapkan oleh guru modelnya, sehingga untuk berusaha pada saat kegiatan pembelajaran itu dibuat menarik. Jadi kuncinya memang pada pembelajaran itu agar anak-anak itu lebih konsentrasi, lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran awal yang harus dilakukan oleh guru sudah benar. Jadi dalam arti bagaimana membuat pembelajaran itu dibuat lebih menarik dari biasanya, seperti itu. Saya melihat dari rencana pembelajaran atau modul ajar yang sudah ditulis, ya walaupun hanya sekilas, saya sudah melihat langkah-langkahnya bagaimana itu sudah ditulis dengan lengkap, ya. Kemudian dalam pembelajaran tadi, dengan jalannya acara tadi, saya melihat mungkin saya akan melihat di sini siswanya terlebih dahulu, ya. Jadi saya melihat mungkin pada saat sesi diskusi, saya melihat ada memang anak yang aktif, gitu ya. Ada anak yang aktif, ada juga anak yang mungkin kurang aktif, ya, itu wajar. Memang disinilah pembelajaran yang menantang, bagaimana seorang anak yang kurang aktif nanti kita bawa untuk menjadi aktif. Jadi 10 menit pertama tuh dia cuman bermain-main dengan nama yang ditempelkan di punggungnya itu, dia bolak-balik lengket buat main-main seperti itu. Sedang teman yang lainnya itu sudah mulai mengerjakan. Tapi 10 menit pertama saya lihat itu kurang efektifnya. Pada saat kegiatan diskusi itu baru 1 soal pun belum selesai. Jadi baru dimulai, jadi istilahnya masih banyak yang belum benar-benar konsen terhadap kegiatan diskusi itu untuk siswanya. Nah tadi juga saya dipeseni itu anak-anak yang itu Bu, anak titipan ini ya, saya mengamati gitu ya. Anak-anak tadi memang aktif menurut saya. Saya cuma lihatnya 2, si Nadila sama Mas Robi gitu loh ya, aktif. Justru anak-anak yang seperti itu potensi menurut saya. Ketika kita tahu anak-anak dengan model yang seperti itu, kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, itu mereka punya wadah tersendiri untuk istilahnya apa? Menampung apa minat mereka, karena mereka itu aktif dengan gerak badan, dengan bicara, dengan sebagainya. Nah, itu nanti dalam model pembelajaran berdiferensiasi itu bisa ditempatkan tersendiri untuk anak-anak yang aktif tadi. Nah, kemudian dalam kelompok, nah betul si Robi itu, si Nadila jadikan ketua kelompok sehingga mereka punya tanggung jawab ketika mereka aktif, itu aktifnya terhadap proses pembelajaran yang terjadi. Jadi bukan aktif sakarpe dewe kan, seperti itu. Nah, jadi sudah tadi tepat sekali ketika si Robi dengan Nadila itu mereka diaktifkan. Ya, kalau tadi saya kurang tahu apakah tadi itu mereka itu ketua kelompok atau enggak, jujur saya tidak tahu. Tapi sudah bagus tadi mereka itu diaktifkan dalam pembelajaran tersebut. Ya. Nah, itu mungkin sedikit yang bisa saya paparkan terhadap jalannya proses pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran lesson study. Mungkin dari saya cukup sekian. Kalau ada salah saya minta maaf. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada guru model yang
pada hari ini sudah sangat baik sekali dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian terima kasih juga saya di sini diundang sebagai guru observer, ya, sehingga saya jadi tambah wawasannya. Adapun refleksi yang akan saya berikan bahwa kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan RPP dan waktunya juga tepat, ya. Jadi tidak ngolor-ngolor dan semua sampai pada target waktunya. Karena memang tadi guru model sudah sejak awal itu memberitahukan target waktu kepada siswanya, sehingga pada akhirnya semua sudah tercapai sesuai target yang harus dicapai. Kemudian yang kedua, metodenya lumayan seru, ya. Besok bila saya akan menggunakan metode ini, maka saya akan menyiapkan sound, ya, sound yang lebih duk-duk-duk biar lebih seru. Pasti anak-anak makin antusiasnya. Kemudian besok kalau saya menggunakan metode ini, saya akan selalu mendekati murid, siswa, saya akan dekati. Apalagi siswa yang sudah menyampaikan hasil kunci determinasinya, itu didekati, kemudian diajak teman-teman yang lain memberikan applause. Itu akan semakin menambah motivasi dan kepercayaan diri anak. Itu mereka akan bahagia sekali, pasti itu. Kemudian untuk anak titipan Nadila dan Robi sudah sangat bagus sekali. Ternyata mereka itu super aktif, ya. Di metode itu mereka muncul keaktifannya dan tersalurkan dengan baik. Demikian refleksi saya. Terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan refleksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Bima dari SMA Unggulan Jati Arsa Foundation Sukoharjo. Pertama, terima kasih sudah mengundang saya, baik dari SMA 1 Mojolaban, kemudian Ibu Guru Model, kemudian sampai dengan saya baru bisa bergabung ketika tahapan do tadi, ya, jadi plan tidak bisa. Yang perlu saya sampaikan beberapa adalah saya ucapkan selamat Bu Rosida Adinia, itu sudah menjalankan KPM dengan baik, dengan segala skenario pembelajaran yang baik, sampai dengan kriteria ketercapaian pembelajaran sudah tercapai berdasarkan apa yang disampaikan siswa yang mendapatkan snowball tadi, yang kami tangkap seperti itu. Kemudian ini menjadi pengetahuan baru bagi saya, mengingat sekolah saya masih baru berdiri 2018, belum pernah ada istilah lesson study. Jadi ini hal yang baru bagi kami, menginspirasi kami untuk nantinya bisa saling berbagi dalam hal pembelajaran secara internal. Oke, setelah itu saya ingin berefleksi bahwasannya ketika saya memposisikan diri mempunyai siswa-siswa, ada beberapa nama yang saya catat di sini. Pertama adalah Robi. Saya melihat anak ini kelebihan energi sepertinya. Jadi dia metabolismenya jauh lebih kencang daripada teman-teman yang lain. Jadi dia itu penyalurannya mungkin agak berbeda dengan temennya. Kalau yang lainnya bisa menahan metabolismenya, kalau dia itu selalu dibakar terus energinya, tetapi untuk penyalurannya mungkin belum sesuai dengan skenario yang ada. Sampai yang saya lihat tadi bermain dengan mas sebelahnya, tadi saya kurang tahu namanya siapa, bermain tipek seperti itu, berdua colek-colekan dan lain sebagainya. Bahkan dari gaya menyampaikan materi tadi ketika mendapat snowball tadi juga nyeleneh. Dan justru seperti inilah yang dicari sebenarnya, orang yang mau keluar energi banyak dibandingkan yang energinya justru disimpan dalam bentuk lipid seperti itu. Hal yang mungkin saya akan kembalikan ke saya ketika mendapatkan siswa-siswa seperti ini adalah lebih ke mendetilkan apa yang dikerjakan, kemudian memberikan contoh. Nah, dalam hal ini saya setuju dengan Ibu Tutik tadi bahwasanya kalau kita menyusun suatu materi, disusun dari mulai yang konkret sampai dengan yang abstrak.
dalam hal ini saya menyoroti jika saya menggunakan hewan-hewan yang sama, ikan lamprey, kanguru, katak, kadal, dan burung unta, penyusunannya akan dimulai dari sesuatu yang konkret pernah dilihat siswa. Mulai dari kadal, katak, baru ke kanguru, baru ke burung unta, baru ke ikan lamprey. Menurut saya akan berefleksi ke arah sana. Kemudian dari sisi melihat siswa di sini banyak 36 siswa, berbeda dengan sekolah saya. Kalau sekolah saya itu maksimal 25 siswa. Rata-rata per kelas itu 21 sampai 22 siswa. Jadi mungkin kontrol kelasnya sangat amat menarik di sini. Jadi saya biasanya bikin kelompok itu paling 3 siswa per kelompok, di sini sampai dengan 5. Dalam arti banyak yang mungkin kalau memang tidak punya kesadaran untuk bekerja, ya sudah ikut saja. Jadi itu saja kalau refleksi dari saya, cukup bagi saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, ini mungkin baru pertama kali saya menghadiri undangan dari SMA 1 Mojolaban. Mungkin 2 atau 3 kali saya lihat kebersamaan acara, kemudian ini baru pas longgar, jadi longgar-longgarkan karena kegiatan pada. Terus saya pertama salut dengan PPG, tetapi sudah berani menjadi model kan. Jadi ini kan lulusan tahun berapa Mbak? Tahun 2022. Oh ya. Artinya sudah berani model kan. Sudah syukur langsung jadi PPG prajabatan ya. Ya, mudah-mudahan sukses. Ini termasuk generasi Z ya, generasi Z ini sudah bagus, dengan masukan-masukan ini dari penggunaan papan tulis ya. Jadi yang dapat lihat itu cuma yang depan aja, belakang nggak kelihatan. Kemudian suara kurang, meskipun orangnya besar ya, kurang. Nah itu yang tadi solusinya adalah menggunakan media. Media insya Allah di sini pinjam sini ya, dapat ya. Jadi itu nanti, jadi ini zaman teknologi ya, dimanfaatkan ya untuk media. Jadi kemudian untuk yang supaya jadi aplikatif, supaya juga medianya itu dapat, jadi saya cenderung di dalam semua anak membawa HP, gurunya juga membawa HP kan. Malah dari canggih itu ya seolah-olah HP guru itu sudah masuk tertelan di sini semua kan. Jadi sudah tahu, jadi dinyatakan dalam bentuk barcode. Itu lebih enak. Jadi semuanya sudah disiapkan di barcode, materi-materinya. Jadi materi disiapkan di drive kan. Jadi supaya tidak ada kontaminasi iklan kalau anak itu mengunggah, dimasukkan di drive itu masing-masing. Kan jadi segala jenis hewan-hewan vertebrata tadi itu dapat dimasukkan. Jadi tinggal klik anak itu akan lebih tertarik. Kemudian ini jadi disajikan dalam bentuk link atau barcode kan, jadi anak perintahnya juga cepat, jangan tidak banyak menggunakan kertas. Jadi termasuk seperti ini saya, wah ini setiap berapa kertas yang harus terpakai. Ini dapat dikasih ini dalam bentuk PDF saja. Link, kalau buka linknya mudah, atau mungkin dalam bentuk barcode yang kalau tugas pada siswa dapat barcode, jadi siapkan satu lembar saja, ini urutannya, ini klik sini, dan otomatis secara bertahap. Jadi sudah manfaatkan. Ini harapannya dengan kita sudah ke digital, itu anak tuh akan semua bekerja. Saya tidak berarti dari kelompok ya, ini ya memang ada yang kerja, tetapi ada yang tidak kerja. Kalau lembar kerjanya itu di dalam drive, kan semuanya punya tanggung jawab. Jadi kita
kertasnya aman, tidak begitu banyak menggunakan kertas, kemudian anak malah lebih aktif. Kemudian di sini yang namanya pembelajaran, tujuan pendidikan nasional. Saya tetap mengatakan tujuan pendidikan nasional adalah untuk pembentukan sikap keimanan, iman dan takwa. Kita ngajar, meskipun kita itu bukan guru agama, tetapi harapannya innama yashallahu ibadil ulama, sesungguhnya orang yang paling takut di antara hambanya Allah itu adalah orang yang berpengetahuan. Justru dengan pengetahuan itu dia keimanannya jadi semakin baik. Jadi harapannya kalau kita jadi orang pintar, jadi pejabat, ya tidak ada korupsi ya. Itu adalah keimanan yang baik. Artinya apapun mata pelajarannya itu arahnya adalah menuju keimanan yang semakin meningkat. Makanya di dalam tujuan pembelajaran itu pasti harus ada nilai karakternya. Silahkan di mana saja itu pasti ada nilai karakternya. Kita tuh ingin ngajarnya seperti itu. Makanya itu di akhir kesimpulan, nah inilah kebesaran Allah, kita dapat mengenal macam-macam. Itu anak-anak semakin keimanan semakin tambah. Oh ini kita kebesaran Allah. Itu ending daripada pembelajaran itu adalah untuk peningkatan keimanan kepada Tuhan. Makanya itu juga jangan sampai kita hanya mengejar esensinya, tetapi materinya saja, tetapi esensinya tidak tersampaikan. Jadi jangan punya wah saya tadi sudah berdoa, belum tentu. Jadi anak itu akan lebih tertarik, oh ternyata saya itu mempelajari istilahnya ciptanya Allah ya. Jadi kebesaran Allah. Jadi dia akan semakin tunduk, semakin akan lebih mudah diatur. Jadi salah satu penyadaran anak-anak supaya aktif ya, jadi seperti itu. Jadi aktif tadi menggunakan media. Jadi penyiapannya itu adalah disiapkan di grid. Jadi seperti tadi ya, misalkan rencana beberapa kelompok, tinggal foldernya saja. Nanti anak kan tidak akan lirik-lirik sana. Semuanya bekerja, semuanya lebih aktif. Dan sesuai dengan zamannya anak ya. Memang alamnya anak ya seperti itu. Nah, demikian dari saya, mudah-mudahan nanti untuk kedepannya yang setelah lulus nanti akan semakin baik dari setelah pelajaran pengalaman di PPG di SMA Negeri 1 Mojolaban. Atas perhatiannya saya berikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh sekretaris. Monggo. Baiklah, saya izin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran lesson study yang sudah saya rangkum hari ini. Yang pertama adalah pembelajaran sudah sesuai dengan RPP-nya yang dibuat oleh guru model bersama di hari plan kemarin, dan target waktunya juga sudah pas. Seperti itu. Kemudian untuk anak-anak titipannya itu sudah bagus dan mereka muncul keaktifannya dan sudah tersalurkan dengan baik. Walaupun pada menit-menit pertama itu belum menemukan konsentrasi di awal, namun bisa mengikuti kegiatan di kelompoknya tersebut. Kemudian untuk sarannya itu adalah didekati siswanya lagi agar untuk interaksi individu, agar lebih banyak interaksi antara guru dengan siswa. Selanjutnya adalah ketika presentasinya anak itu diusahakan berdiri agar terlihat student centernya dan akan memanfaatkan papan tulisnya gitu, dan agar siswanya lebih percaya diri untuk maju ke depan kelas. Kemudian penggunaan teknologinya juga lebih ditingkatkan agar menarik perhatian siswa pada zaman sekarang tentunya. Dan harapannya selain memberikan nilai kognitif itu, siswa juga dibentuk nilai karakternya dan keimanannya juga. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada sekretaris sudah menyampaikan kesimpulan dari kegiatan lesson study pada pagi hari ini.
Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Observer yang telah melaksanakan observasi pada pagi hari ini di kelas 10 MIPA 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.